Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua hari Selasa sore. Sebenarnya belum sore banget sih ya, siang menuju sore. Gua mau sambil ngopi, gua mau ngobrol ringan. Jadi ada salah satu yang ngasih ide ke gua, Bang, kenapa nggak bikin review pemain terburuk, terjelek, dan juga terbaik versi lu, Bang, untuk musim kali ini. Oke, sebenarnya gue pingin bikin review secara menyeluruh Manchester United, tapi gue akan bikin ini dulu ya, 3 pemain. Kalau seandainya gue bikin 5 mungkin kepanjangan, gue bikin 3 aja ya. Ini ringan amatiran ala gue, 3 yang menurut gue terburuk dan 3 yang menurut gue terbaik. Dan tentu saja ini juga tidak bisa walaupun dikatakan terbaik juga pada akhirnya tidak bisa mengangkat Manchester United kemana Manchester United seharusnya berada. Artinya lolos Liga Champions pun tidak akan untuk mendapatkan tiket, maksud gue. Dan gapnya kalau bisa dilihat juga dengan tim lain di atas ya, termasuk Arsenal, Tottenham Hotspur, dan juga tim-tim lain di atas itu terlalu besar. Dan ini juga memperlihatkan atau menunjukkan bagaimana buruknya sebenarnya tim Manchester United ini secara kolektif, secara keseluruhan, bukan hanya timnya saja, tapi juga klub ya, kinerja klub secara keseluruhan. Karena apa yang terpampang di papan klasemen itu kalau menurut gue sesungguhnya adalah ya implementasi atau hasil keluaran ya dari bekerjanya elemen-elemen di klub, bukan hanya pemain, bukan hanya manajer, tapi juga elemen-elemen lain di klub cukup luas. Jadi tidak hanya sekedar permainan saja di atas lapangan. Permainan di atas lapangan tuh menurut gue merupakan salah satu bentuk keluaran sih sebenarnya ya, atau output dari yaitu tadi kinerja sistem klub secara keseluruhan. Tapi itu nanti akan gue bahas insya Allah di season review lah. Nah, sekarang balik lagi ke pemain terburuk dulu. Ada 3 gue pilih. Tentu saja gue bisa pilih 4, bisa pilih 2, bisa pilih 1, bisa pilih 5, tapi enggak lah, gue pilih 3 aja ya. Yang pertama adalah ini dia nih, Aaron Wan-Bissaka. Menurut gue Aaron Wan-Bissaka ini ngedrop banget di posisinya dia di bek kanan. Ketika zamannya Ralf Rangnick jarang memberikan kepercayaan kepada Aaron Wan-Bissaka. Ketika di zamannya Ole Gunnar Solskjaer ya, beberapa pertandingan awal, beberapa bulan awal pun juga dia tidak bisa bermain di level seperti yang dia tunjukkan musim lalu paling tidak, di mana menurut gua dia bermain cukup bagus paling tidak secara defensif ya. Memang betul gua sepakat dia ada kekurangan di sisi ofensif. Tapi di sisi defensif dia bisa memberikan tambahan kualitas bagi lini belakang Manchester United musim lalu. Tapi musim ini tidak, jeblok. Dan anehnya justru ini terjadi setelah musim lalu atau musim panas kemarin kan dia tidak dipanggil atau memperkuat timnas Inggris di Euro. Yang tadinya gue pikir justru dia akan bisa punya tenaga lebih ya. Paling tidak secara fisik dan juga secara mental. Oke, katakanlah secara mental dia kecewa, tapi menurut gue mungkin dia ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Karena praktis dia tidak bermain di Euro, tapi musim ini kan ada Piala Dunia yang mungkin gue tadinya berpikir ini akan menambah motivasi bagi seorang Aaron Wan-Bissaka untuk bisa tampil justru lebih bagus lagi. Musim lalu sudah bagus sisi bertahannya ya, sampai dijuluki Spider-One segala macam kan, karena tackling-tacklingnya yang sering banget presisi, bukan hanya banyak tapi juga kualitas konversinya tuh bagus. Jadi jumlah tackling dan juga yang berhasil tuh cukup banyak presentasinya musim lalu. Tapi musim ini tidak demikian, secara bertahan jelek, secara menyerang pun juga tidak ada peningkatan, bahkan cenderung turun kualitasnya. Sehingga ketika ada pergantian manajer dari Ole Gunnar Solskjaer dan ke Ralf Rangnick ya, dia lepas dia punya posisi itu lepas, praktis lebih banyak diberikan kepada Diogo Dalot. Bahkan kabarnya musim ini Aaron Wan-Bissaka ini termasuk di daftar pemain yang berusaha untuk dilepas
oleh Manchester United. Artinya Manchester United lebih memilih seorang Diogo Dalot di atas Aaron Wan-Bissaka, dan menurut gue ini menunjukkan bagaimana buruknya kinerja Aaron Wan-Bissaka musim ini. Oke, Aaron Wan-Bissaka ya. Setelahnya, ini dia. Siapa lagi kalau bukan kapten Harry Maguire yang tampilannya juga jeblok dibandingkan dengan musim lalu. Sekali lagi, musim lalu sudah sering gue ungkit di video gue ya. Gue melihat memang di awal musim dia tampil tidak cukup bagus, tapi setelah dia berhasil mencetak gol di St. James Park menghadapi Newcastle, pada saat itu kita menang cukup besar. Pada saat itu gue nontonnya juga ketika gue sedang karantina ya. Kebetulan gue pada saat itu juga sedang positif COVID. Itu tampil cukup bagus banget. Dan setelahnya ya penampilannya terus meningkat ya. Meningkat, stabil, dipanggil timnas Inggris. Bahkan ketika dia cedera dan tidak bisa bermain di Manchester United, lini belakang Manchester United terlihat turun kualitasnya. Sehingga pelan-pelan kita memperoleh hasil yang jelek, artinya kalah ya kan ketika tidak ada Harry Maguire. Itu gue inget banget di penghujung musim lalu. Tampil di Euro, dia pun tampil juga dengan cukup bagus, sehingga tadinya gue berharap ada progres yang bisa dibawa ke Manchester United musim ini dari melihat sekali lagi penampilan dia musim lalu pun juga penampilan dia di Euro. Tapi apa yang terjadi justru seperti jet lag. Banyak sekali media menggunakan kata jet lag ya. Seperti berubah 180 derajat. Penampilannya drop, merosot. Sering kalau mendapat bola bingung. Tidak tahu bagaimana harus mengumpan ya. Sering banget justru dia mempersulit dirinya dia sendiri ketika dia menguasai bola, yang berakibat mempersulit tim secara keseluruhan ya. David De Gea sering marah-marah dan lain-lain. Belum lagi makin banyak, makin deras orang atau ya fans ya yang mempertanyakan kapasitasnya sebagai seorang kapten dari Manchester United. Roy Keane gue inget dia sebenarnya memberikan semacam kayak pendapat ya, bahwa sesungguhnya bagi seorang Harry Maguire, kalau penampilannya dia bagus ya, artinya tidak harus menonjol. Bukan buruk ya, tapi ya rata-rata saja dan cenderung, apalagi kalau bisa bermain bagus, tidak akan ada yang mempermasalahkan dia di posisi kapten. Tapi permasalahannya, karena dia bermain buruk, karena dia bermain jelek, maka orang ya akhirnya memperlihat atau menyoroti posisi kapten dari Harry Maguire. Itu menurut Roy Keane, yang menurut gue ya memang benar, mungkin ada benernya. Sekali lagi, kalau seandainya kan, karena kapten itu kan salah satu elemen penting di atas lapangan ya. Contoh, bukan hanya leadership tapi juga contoh. Kalau leadership gue juga mempertanyakan sebenarnya seorang Harry Maguire, tapi paling tidak penampilan di atas lapangan. Tidak harus dia tampil bagus ya, harus menjadi yang nomor satu, tidak, tapi paling tidak dia bisa memberikan atau penampilannya bisa stabil. Itu sih, dan ini tidak bisa diperlihatkan oleh Harry Maguire musim ini. Yang menjadikan dia akhirnya ya jadi sasaran kritikan, bahkan sasaran bulian di sosial media. Dan juga bagaimana dia menanggapi hal tersebut dengan melakukan konferensi pers. Lalu bukan konferensi pers ya, interview, sorry. Lalu apa yang dikatakan di interview tersebut, menurut gue tuh juga merupakan blunder, di mana dia mengatakan seperti dia menunjukkan, gue adalah kapten dari Manchester United, gue didatangkan dengan harga mahal, pelatih selalu percaya gue dan lain-lain. Dan menurut gue ini merupakan blunder, dan itu sudah pernah gue bahas di video gue juga, yang ya pada saat itu gue sih bener-bener ikut mempertanyakan akhirnya status kapten dari Harry Maguire, karena menurut gue seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut dengan amatiran ala gue ya. Kalau dia ingin melakukan pembelaanlah secara silent, secara diam, bagaimana meningkatkan performa di atas lapangan dan lain-lain, bukan dengan justru memblow up atau ya seperti kayak menunjukkan gue ini siapa. Menurut gue ya justru kalau orang sampai harus menunjukkan gue itu siapa ya, berarti orang itu sebenarnya kapasitasnya dipertanyakan. Tuh ringan amatiran ala gue. Maksud gue dalam hal Harry Maguire ini ya, sekali lagi ini maksud gue adalah dalam Harry Maguire ini, karena ya dia ingin menunjukkan kalau gue kapten Manchester United, gue datang dengan harga mahal, ya buat apa harus melakukan hal tersebut. Dan sekali lagi kalau gue bilang balik lagi ke topik kita ya, soal masalah pemain terburuk, ya gue pikir penampilannya tidak bagus dan tidak bisa memberikan penambahan kualitas di lini belakang Manchester United sebagai seorang kapten, terutama dari Manchester United ya. Sekalipun di belakang ada Rafael Varane, ada Victor Lindelof dan lain-lain. Memang betul di beberapa pertandingan akhir tanpa Harry Maguire
kita juga kalah. Tapi menurut gua terus ada juga maka berarti bukan, ya memang betul ini kinerja secara keseluruhan, tapi Harry Maguire juga punya peran yang cukup besar di keroposnya lini belakang Manchester United musim ini. Kurang lebih demikian ya. Lalu pemain lain, nah ini dia nih, Marcus Rashford. Selepas Euro musim ini merosot lah. Marcus Rashford sempat cedera di awal musim, kalau tidak salah dia baru bergabung bulan November ya. Kita melawan Leicester di King Power Stadium, dia sempat mencetakkan gol. Tapi penampilan musim ini mungkin paling buruk sepanjang karir Marcus Rashford, mungkin ringan amatiran ala gua. Sekali lagi, gua kalau berbicara soal Marcus Rashford nih, gua tidak pernah meragukan kemampuan dia, skill dia, teknis secara teknis sebagai seorang pemain ya, pemain depan. Tapi terlihat sekali ada masalah psikis, ada masalah mental di sana, sehingga ya dia tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk bermain dengan kapasitas tertinggi yang sebenarnya dia mampu, dan ini bahkan diperlihatkan di beberapa musim sebelumnya. Banyak pihak ya, legenda Manchester United atau bahkan pundit yang sebenarnya melihat Marcus Rashford ini punya potensi ya, pemain dengan kaya potensi sebenarnya untuk bisa lebih baik lagi. Hal-hal yang dilakukan di luar lapangan juga menurut gue sangat luar biasa sebenarnya. Dan banyak sekali yang berpendapat, oke, sekarang waktunya Marcus Rashford untuk mengalihkan fokusnya lagi ke atas lapangan. Dan ini sepertinya permasalahan ada di sini ketika dia harus kembali lagi fokusnya ke atas lapangan, yang ternyata tidak semudah ya, hanya apa ya, ya seperti itulah kurang lebih ya, gue nggak tahu ngomongnya gimana, tapi yang jelas tidak mudah lah bagi Marcus Rashford untuk mereset mentalnya dia untuk kembali lagi fokus ke atas lapangan. Ditambah kondisi Manchester United secara keseluruhan pun juga tidak bagus ya kan, dianya sendiri ingin kembali fokus, ternyata Manchester United juga tidak bagus, dan dia juga akhirnya ikut jadi sasaran kritik. Nah, dan gue yakin itu juga punya punya peran yang cukup besar banget di gagalnya Marcus Rashford musim ini untuk mengangkat performa dia. Mudah-mudahan musim depan dia bisa kembali lagi ya bermain sesuai dengan kapasitas yang tertinggi yang dia tunjukkan di beberapa musim belakangan sebenarnya. Gue dengar atau yang gue baca di media, Marcus Rashford salah satu pemain yang ingin dipertahankan oleh Erik ten Hag. Kita lihat, mudah-mudahan Erik ten Hag mampu memoles Marcus Rashford, terutama dari sisi psikis, mental, psikologis ya. Tentunya bisa jadi Erik ten Hag ataupun staf kepelatihan yang lain. Oke, itu tadi 3 pemain yang menurut gue tampil buruk ya, versi gue mungkin yang terburuk. Jadi ada Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, dan juga Marcus Rashford. Nah, teman-teman seperti biasa, kalau ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Sekarang langsung aja, nah ini mungkin agak bisa jadi secara cepat ya. 3 pemain yang menurut gue baik, terbaik ya mungkin, ringan amatiran ala gue. Tentu saja ada beberapa nama, tapi gue pilih 3. Langsung saja, nomor 1 adalah Fred. Fred di masa-masa sulit menurut gue di Manchester United, dia masih menunjukkan progres di permainannya dia. Sekali lagi, ketika gue berbicara soal Fred ini, ya memang sekali lagi Fred itu belum levelnya di Kante atau Fabinho atau Rodri, belum di level seperti itu. Tapi menurut gue mengaca dari penampilan dia sendiri ya di Manchester United, ketika dia didatangkan di zamannya Jose Mourinho, dia diberikan peran yang lebih oleh Gunnar Solskjaer, ada peningkatan di sana, dan ini terus meningkat sehingga ketika zamannya Ralf Rangnick pun juga Ralf Rangnick mempercayai lini tengah ini salah satunya ke Fred. Dan memang penampilan Fred sendiri di lini tengah menurut gue cukup krusial kalau melihat 6 bulan belakangan ini paling tidak ya. Ada peran-peran yang cukup bagus di sana, bukan hanya gol ataupun assist yang menurut gue musim ini juga cukup banyak dihasilkan oleh Fred, tapi juga bagaimana pergerakan dia di tengah, bisa mengalirkan bola dengan cepat, cukup tangguh, berani berduel. Tapi tentu saja masih ada beberapa sisi yang harus diperbaiki oleh Fred. Salah satunya ya akurasi umpan yang menurut gue sudah bagus, tapi masih belum berada di level atau standar yang diinginkan. Bahkan gue berpikir bisa jadi Fred akan tetap mendapat kepercayaan mungkin ya dari Erik ten Hag musim depan. Ini sekali lagi ringan amatiran ala gue. Tentu saja tergantung siapa yang akan kita datangkan di lini tengah musim depan. Tapi sekali lagi untuk musim ini, musim di mana Manchester United merosot, tapi penampilan Fred secara individu kalau menurut gue ringan amatiran ini menunjukkan
peningkatan ya. Selain Fred, David De Gea menurut gue juga salah satu pemain terbaik ya musim ini. Sangat krusial di lini belakang. Ya mungkin kinerja lini belakang itu terkatrol banget dengan David De Gea, karena praktis lini belakang Manchester United, artinya defenders atau back dari Manchester United tampil buruk. Berapa banyak David De Gea ini harus one on one dengan para pemain lawan ya, dan dia cukup banyak berhasil menggagalkan peluang-peluang yang cukup matang bagi kubu lawan. Luar biasa musim ini. Bisa dibayangkan kalau seandainya penyelamatan itu tidak terjadi, bukan tidak mungkin Manchester United akan lebih merosot di papan klasemen musim ini. Jadi peran dari seorang David De Gea ini cukup meningkat, dan wajar di wawancara terakhir pun dia juga memperlihatkan kekecewaannya ya ke kinerja tim, karena dia merasa dia tampil cukup bagus musim ini, which is gue sepakat dengan dia ya. David De Gea tampil luar biasa, mengangkat tim, bukan hanya lini belakang tapi juga tim, karena penyelamatan dia itu punya efek langsung ya di raihan poin Manchester United musim ini. Dan ini yang terakhir adalah, menurut gue yang terbaik tentu saja seorang Cristiano Ronaldo. Memang betul ketika dia datang ini mengakibatkan sistem tidak berjalan, katakanlah demikian dengan amatiran ala gue, karena Ole Gunnar Solskjaer seperti kebingungan harus bagaimana dengan seorang Cristiano Ronaldo. Pemain-pemain lain pun juga demikian. Menurut gue dalam tanda kutip wajar, karena Cristiano Ronaldo datang di menit-menit terakhir. Mungkin konsep sistem sudah dibangun sebelumnya tanpa memperhatikan seorang Cristiano Ronaldo. Ketika dia datang tidak mungkin seorang Cristiano Ronaldo ini disingkirkan ya. Jadi adaptasi yang berjalan ini ya beriringan ya, langsung ketika kompetisi sudah terjadi. Pun juga demikian, dia ini masih terus menunjukkan kualitasnya di atas lapangan, paling tidak dari perannya dia gol-gol Manchester United. Cristiano Ronaldo menjadi top skor di Liga Inggris bagi Manchester United, dan juga di kompetisi Eropa yang diikuti oleh Manchester United ya. Artinya dari striker-striker lain yang ada di Manchester United terlihat sekali gap yang terjadi di sana. Paling tidak bagi seorang Edinson Cavani ataupun bahkan pemain-pemain lain seperti Anthony Martial ataupun Marcus Rashford sekalipun ya, terlihat sekali Cristiano Ronaldo ini gapnya sangat jauh banget dibandingkan dengan pemain-pemain tersebut. Menurut gue dengan amatiran ya, gue melihat ketika Manchester United musim ini bermain tanpa Cristiano Ronaldo, itu hasil yang diperoleh secara statistik tidak sebaik kalau Cristiano Ronaldo yang bermain. Dan gol-gol yang terjadi juga menurut gue gol-gol kombinasi, ada dari open play, ada juga dari set piece ya, bola mati dan lain-lain. Dan menurut gue sangat wajar seorang Erik ten Hag masih bahkan mempercayai, tidak sabar untuk bisa bekerja sama dengan Cristiano musim depan, di mana musim terakhirnya dia bersama Manchester United sesuai dengan kontraknya kan hanya 2 tahun ya. Tapi balik lagi musim ini menurut gua perannya cukup sentral. Mungkin 2 pemain ya, Cristiano Ronaldo dan juga David De Gea ini yang memiliki peran atau kontribusi langsung kepada poin-poin Manchester United di papan klasemen saat ini. Jadi kurang lebih demikian. Jadi ada 3 pemain ya, Fred, David De Gea dan juga Cristiano Ronaldo yang menurut gue jadi 3 pemain terbaik. Nah sekarang gantian gue tanya teman-teman nih, siapa nih menurut teman-teman yang 3 aja ya, nggak usah terlalu banyak, wah banyak banget namanya. 3 terburuk, 3 terbaik. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.